Assalamualaikum. Dek, bapaknya mana? Bapak ada di sini. Yang mana bapaknya? Yang mana bapaknya? Tuh, yang dekat motor. Yang dekat motor? Ini? pakai topi. Pakai topi. Oke. Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya Bang Bewok. Ya. Lagi mantap-mantap terkait dengan kegiatan normalisasi sungai. Ini mengenai bahan-bahan material yang dibersihkan. Ini diangkut ke mana Pak kalau boleh tahu Pak? Ada penampungannya dalam. Ada penampungannya? Kan dong pintanya diangkat. Diangkat. Gimana tuh Dek? Angkatnya Dek? Ini diangkat ke atas. Ininya? Iya. Nah, Udah ya? Besok puasa ya? Ya. Jangan mokel lagi. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, kini sungai tersebut telah menjadi sumber masalah karena adanya bangunan liar yang dibangun di atasnya. Bangunan liar yang berupa rumah dan juga toko membuat sungai tersumbat dan menyebabkan banjir di daerah sekitar. Pemerintah setempat, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, berupaya menangani masalah ini dengan melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di sekitar sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari ini tanggal 24 Maret 2025. Kali ini gua kembali lagi ke Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini ya karena banyak banget yang komen di kolom komentar YouTube gua, yaitu Bang, tolong Bang ikutin tuh Bang dump truknya, pembuangan dari urukannya tuh ditaruh kemana. So untuk menjawab komentar tersebut, kita langsung aja kita datengin dan kita coba, mudah-mudahan ada truk yang berkenan ya dan mau untuk menemani gua menuju ke lokasi penampungan ataupun pembuangan dari material dari normalisasi kali Bekasi ini. So buat kalian yang penasaran, sebelum kalian nonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel biar channel bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum aja guys, enjoy. Ya teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat ada deko yang melakukan pengangkutan dari material-material runtuhan dari bangunan liar yang ada di Kali Bekasi. Dan bisa teman-teman lihat ini masih banyak reruntuhan-reruntuhan ya dari bangunan liar yang masih berada di aliran sungai. Ya, ini harusnya mengalir nih. Ini sungai itu mengalir, cuma dikarenakan ya karena masih banyak sampah-sampah dari ini lagi dilakukan pengangkutan teman-teman. Ya, jadi nanti setelah dilakukan pengangkutan, insya Allah aliran sungai kembali normal. Nah, lihat teman-teman, banyak banget sampahnya. Dan berhenti di bagian kolong jembatan ini, ya tersendat sampahnya. Karena memang di sebelah sana juga masih banyak ya teman-teman, lihat ya. Nah, di bagian sini juga masih banyak sampah-sampah dari material-material bangunan liar yang sudah diratakan. Ya, ada pohon juga di sana, lalu juga ada reruntuhan-runtuhan, baik itu pasir, kayu dan sebagainya teman-teman. Ya, dan ini ada truk. Tadi gua coba izin sama bapaknya, tidak diizinkan. Coba kita izin sama yang satu ini, apakah diizinkan ya? Assalamualaikum. Dek, bapaknya mana? Bapak ada di sini. Yang mana bapaknya? Yang mana bapaknya? Tuh, yang dekat motor. Yang dekat motor? Iya, Ini? pakai topi. Pakai topi. Oke. Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya Bang Bewok. Ya. Lagi mantap-mantap terkait dengan kegiatan normalisasi sungai. Ini mengenai bahan-bahan material yang dibersihkan.
Ini diangkut ke mana Pak kalau boleh tahu Pak? Ada penampungan di dalamnya. Ada penampungannya ya? Ada. Dan ini saya sudah ngobrol sama pihak DSDA, katanya juga untuk material-material ini siapapun boleh ngambil gratis. Oh, nggak tahu ya. Informasi seperti itu. Nah kalau ini material-materialnya ini Bapak ambil taruh di Penampungan dalam. penampungan untuk pengurukan atau apa Pak? Ya, kan ada empang ya. Oh, untuk empang, untuk empang. Buang. Pak, saya boleh ikut nggak Pak untuk melihat ke lokasi? Silakan. Boleh ya, nanti ikut, boleh Pak ya? Dengan Bapak siapa Pak? Saya Iwan. Pak Iwan, thank you Pak Iwan. Nanti saya akan coba ikut dengan Pak Iwan guys. Wow. Ini mobil truknya Pak Iwan akan loading ya, pengambilan material bebatuan dan juga pasir dari sisa-sisa material dari bangunan liar yang berada di sepanjang jalur dari kali. Tiga kali udah penuh nih guys. Satu kali lagi. Oke. Satu kali lagi. Cukup 4. Nah, ikut ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkat Om, Oke. pintunya diangkat. Mau diangkat? Ah, Gimana tuh Dek? Angkatnya Dek? Ini diangkat ke atas. Ininya? Iya. Nah, Udah ya? Oke. Oke guys, jadi ini kita bareng Adek, siapa namanya Dek? Kakak. Rafka. Jadi ini momen eksklusif teman-teman, dimana gua dikasih kesempatan oleh Pak Iwan Pak ya, iya. untuk melihat material-material yang dari hasil reruntuhan bangunan liar yang berada di Kali Sepak ini atau Kali Bekasi teman-teman. Jadi ini nanti berapa menit Pak ke lokasi pembuangan Pak? Sekitar 15 lah. 15 menit ya. 15 menit. Ini udah berapa trip Pak? Ini ke-9. Udah ke 9. Sampai jam berapa Pak? Jam 5. Sampai jam 5 ya. Iya. Dan ini nanti buat pengurukan apa Pak? Di dalamnya sih rawa ya, mungkin jadi rawa. disiapkan aja untuk buangan ini sih. Bangunan-bangunan liar, sampah-sampahan ini kan. Oh gitu. Pohon-pohonan gitu. Oke, jadi kita lihat aja tempat pembuangannya di mana teman-teman. Ikutin terus dan jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, kelas berapa Rafka? 4. Kelas 4. Puasa nggak? Enggak. Udah mokel. Panas ya Teh. Iya. Emang benar-benar panas banget Iya. guys. Jadi alhamdulillah gua masih ya diberikan kekuatan untuk masih tetap berpuasa. Benar-benar terik matahari luar biasa. Alhamdulillah cerah. Sehingga aktivitas dari pengangkutan material-material bisa dilaksanakan. Kemarin tuh sempat terhendat Pak ya, karena hujan Pak ya. Iya. Karena hujan kan becek juga ke dalam tuh nggak bisa. Oke. Dan ini memang terkait dengan bahan-bahan ini teman-teman, itu gue sudah ngobrol sama Pak Diki dari pihak DSDA. Beliau menginformasikan silakan siapa aja yang mau material ini untuk dilakukan pengurukan mau dimanapun dipersilahkan, itu gratis guys. Nah, jadi alhamdulillah kita berterima kasih juga terhadap Pak Iwan nih, dengan adanya Pak Iwan sudah membantu ya Pak ya. Iya. Jadi membersihkan puing-puing dari reruntuhan material yang ada di sepanjang Kali Sepak ataupun Kali Bekasi teman-teman. Kalau misalnya nggak ada Pak Iwan, ya kemungkinan lama guys, ya akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena satu truk aja itu cuma 4 kali Pak ya. 4 kali, 5 kali udah. 4 kali 5 kali itu udah penuh guys. Sedangkan di sana tuh bahan reruntuhan tuh sangat banyak banget. Jadi siapapun yang melihat video ini ya memang mungkin membutuhkan
bahan reruntuhan untuk pengurukan dipersilakan, gratis guys. Informasi dari Padiki. Dan ini jalannya teman-teman. Berarti ini dibawa ke daerah mana nih Pak? Daerahnya sih masih daerah Gabus, cuman Gabusnya bagian Sri Mukti kalau nggak salah. Oh ini bagian desa Sri Mukti, Ya. masih di daerah Gabus teman-teman. Cuman kan masuk permukiman, jadi kita jalannya lambat kan gitu. Oke, jadi Jalan lewat raya. dalam. Nah, Lewat jalan dalam. kita kencang sedikit, namanya warga permukiman gini kan kadang-kadang teriak gebul. Betul betul. Ya itu guys, kalau kering ngebul, kalau hujan licin. Nah, licin itu yang Iya, jadi- permasalahannya. Ya harus benar-benar hati-hati dan juga sabar. Tapi menurut Pak Iwan sendiri Pak, dengan respon cepat terkait dengan normalisasi sungai ini gimana Pak menurut Bapak nih, tindakan dari gubernur kita Pak? Kalau saya sih melihatnya ya bagus sekali ya, maksudnya karena baru ada banjir langsung kan, nggak nunggu kapan-kapan langsung diterjunkan untuk dinormalisasi. Ya alhamdulillah banget kalau buat warga Gabus. Jadi mengurangi mungkinnya Ya. aliran air biar lebih cepat gitu. Jadi normal lagi lah Iya, sungainya. normal lagi lah. Dan harapannya tidak banjir lagi di kemudian hari Pak ya. Iya. Emang kemarin banjirnya parah Pak. Parah. Pokoknya Rumah Bapak kena banjir nggak Pak Iwan? kalau saya kan di luar Gabus, Ah. di luar Gabus di Karangcong, tapi terkena juga imbas dari kali Bekasi yang induk itu meluap. Jadi kiriman dari Bekasi dari juga Bogor kan, dan juga Nah, Katulampa iya. juga ya. Kalau ini kan kali anak ya, jadi Ah. sambungan. Hmm. Kalau saya di imbasnya dari kali induk, yang kiriman dari Bogor langsung meluap, naiknya ke permukiman saya yang di Karangcongo. Kena berapa meter Pak kedalaman Pak? Itu di dalam seudel ya, seudel. Pokoknya Sepuser? motornya ngelelep lah. Wah. Jadi memang tahun 2025 nih banjir terparah betul Pak ya? Paling parah. Sebenarnya Bekasi waktu itu nggak hujan. Nggak separah itu Pak ya? Cuman Ini paling karena terparah ya? kirimannya parah, Ah. jadi kalinya mungkin nggak bisa nampung ya udah kayaknya paling parah tahun sekarang Ya. dibanding tahun 2020 atau 2019 waktu itu. Ya sebelumnya ya, Iya, sebelumnya yang banjir parah juga. Iya. Tapi ini yang paling terparah. Bahkan sampai masuk ke dalam mall Pak ya? Iya, mulanya kan udah kena. Wah. Semoga dengan respon cepat dari Bapak Gubernur ini ya bisa mengurangi Iya. dan mudah-mudahan sih tidak lagi terjadi banjir yang ya seperti yang baru-baru terjadi. Oke guys, jadi kita masih melanjutkan perjalanan. Karena banyak yang nanya nih Pak Iwan sama saya di kolom komentar, coba tolong ikutin tuh truknya, Iya. buangnya kemana gitu. Kadang saya pun pengemudi kalau nggak disiapin buangannya kan bingung juga mau kemana kan. Iya. Gitu. Udah dimuat tapi buangnya kemana ini kan. Nah untuk lahannya sendiri yang diuruk ini lahan Pak Iwan atau lahan orang Pak? Kemungkinan kalau masalah itu saya kurang paham ya, tapi Nggak tahu. lahan orang lah mungkin ya. Cuman mungkin udah koordinasi untuk apa namanya dia turunin alat. Ah. Jadi kita udah sebagai supir tinggal bawa-bawa aja ke situ. Gitu. Ya teman-teman, ini adalah tempat pembuangan dari material-material baik itu bebatuan ataupun lumpur dari kali Bekasi. Assalamualaikum Bang. Izin Bang ya. Ya, jadi dibuang ke sini teman-teman. Dan di sini juga ada satu beko yang melakukan pemerataan ya. Terus. Itu rumah ada ininya Pak, ada yang tinggal di situ Pak rumahnya Pak. Rumah Itu ada. Istirahat dulu apa langsung sana Pak? Oh, langsung. Oke guys, jadi dibuang ke sini dan ini langsung diratakan oleh beko ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran kemana dibuang dari material-material dari ya Kali Bekasi, dibuangnya ke sini teman-teman. Seperti itu. Oke, kita tunggu di depan.
untuk kembali mengambil bahan materialnya lagi teman-teman. Dan bahan material reruntuhan-runtuhan itu gratis, siapapun yang ingin mengambil dipersilakan. Itu informasi dari Pak Diki ya, sebelumnya gua ada wawancara seperti itu guys. Jadi material-material itu ditaruh di lokasi sini ya, di Uruk di sini guys, Desa Sri Mukti. Jadi ini itu lokasi apa sih Bu ini kok di Uruk? Oh, tadinya Empang. Oh, Empang, Ya. lalu di Uruk. Jadi diuruk. Buat banjiran mulu, oh, jadi banjir mulu. diuruk. Oh gitu. Jadi Sampai biar supaya dia- kedepannya aman lah ya, nggak banjir lah ya. Iya. Oke, makasih Bu ya. Iya. Thank you. Jadi ini memang empang di informasinya di Uruk biar supaya tinggi. Oke, kita lanjut lagi. Mundur, mundur, mundur. Us. Oke. Nah, naik lagi guys. Paling cuma butuh semobil 2 mobil ya, sedangkan itu kan puluhan rit Iya yang benar. harus dibuang itu. Materialnya banyak. Iya. Jadi memang ini adalah penampungan Pak ya. Penampungan. Dan di sana tuh beko memang merupakan bagian dari Pihak yang mengerjakan yang di depan itu kan, jadi dia menyiapkan buat dibuangan. Kalau nggak disiapkan alat, paling sekali 2 kali udah nggak bisa buang lagi kan. Iya benar. Sedangkan yang kita bawa kan bukan cuma material, kadang pohon-pohonan. Jadi itu tadinya empang Pak ya? Empang. Penampungannya empang ya? Iya. Jadi biar supaya, dan informasi tadi kita sempat ngobrol sih Pak sama warga, katanya sering banjir situ. Iya. Nah makanya diuruk biar supaya nggak banjir gitu guys. Ya teman-teman, jadi seperti itu ya terkait dengan aktivitas, kemana sih pembuangannya, di mana sih penampungannya. Dan ternyata penampungannya tidak jauh ya, sekitar 15 menit dari lokasi. Sebenarnya sih dekat karena memang mobilnya jalannya pelan gitu. Dan untuk penampungan sendiri adalah merupakan empang, yang mana tadi kita sempat ngobrol sama warga sekitar. Informasinya di daerah Desa Sri Mukti ini itu sering banjir. Jadi ya dilakukan pengurukan ini ya, semoga dengan pengurukan yang dilakukan ya, yang jadi penampungan saat ini untuk pembuangan material-material dari bangunan liar yang berdiri ya di atas sungai yang sudah diratakan ya, semoga kedepannya tidak lagi ada banjir ya setelah dilakukan pengurukan ini. Oke, dan sebagai tanda terima kasihnya Bang Boyok udah diantar sama Pak Iwan. Ini ada rezeki buat Rafka, buat ya Rafka, buat beli es. Ini Rafka, terima ya. Nah, Makasih Om, biar sukses selalu Om. amin, amin, amin. Sehat-sehat selalu Rafka. Amin. Besok puasa ya. Jangan moke lagi. Ya guys, ini Pak Iwan kembali lagi untuk melakukan pengambilan bahan-bahan material ataupun urukan dari Kali Sepak ini. Jadi masih lumayan banyak, ini nggak tahu sampai berapa kali lagi. Yang pasti ini sudah masuk ke penampungan yang kedua. Pertamanya di sebelah sana, yang keduanya di bagian dalam perkampungan teman-teman. Ini masih membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi buat warga sekitar yang mungkin melihat video ini dimanapun kalian berada yang membutuhkan bahan urukan untuk kepentingan baik itu pembangunan rumah, lapangan dan sebagainya, dipersilakan. Ini digratiskan ya.
karena dengan kalian mengambil ini juga sudah membantu ya untuk mempercepat terkait dengan perapihan dari normalisasi Sungai Bekasi ini, teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah ngikutin terkait dengan kegiatan dari Pak Iwan, yang mana Pak Iwan adalah seorang driver yang membawa bahan urukan material dari reruntuhan bangunan liar yang berdiri di Kali Sepak yang beberapa minggu lalu diratakan. Dan ternyata tadi kita ngikutin itu dibawa ke pemukiman warga yang merupakan daerah tersebut adalah empang. Jadi material-material ini diambil untuk menguruk empang yang ada di lokasi perkampungan tersebut, teman-teman. Dan karena tadi kita juga udah ngobrol sama warga kenapa dilakukan pengurukan, karena memang daerah sekitarnya itu terjadi banjir gitu guys, sering terjadi banjir. Jadi ya dengan adanya bahan-bahan material urukan ini ya sangat membantu biar supaya kedepannya di daerah sekitar khususnya yang empang tersebut yang saat ini dilakukan sebagai penampungan pengurukan ya kedepannya tidak lagi terjadi banjir. Oke, mungkin sampai di sini aja sudah terjawab ya buat teman-teman netizen di luar sana yang pengen tahu kepo dibawa kemana bahan material urukannya, dan sekarang sudah terjawab. Oke, thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Oke, sebagai gua Bang Bewok pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.